Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan ilmu yang bermanfaat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Pada siang hari ini, izinkan saya mempresentasikan PPT Pemikiran Imam Ghazali, disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dosen pengampu Bapak Muhammad Farhan, SPDI SHUM MPDI. Nama ulun Na'mah NIM 3150 2500 S1 Pendidikan Agama Islam Universitas Sultan Agung Semarang 2026. Rumusan masalah: bagaimana perjalanan intelektual dan krisis epistemologis Imam Ghazali sebagaimana tercermin dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. 2. Bagaimana pemikiran filosofis dan sufistik Imam Ghazali, khususnya kritiknya terhadap filsafat serta konsep tasawuf dan etika dalam karya-karyanya. Yang ketiga, bagaimana konsep pendidikan Islam menurut Imam Ghazali serta relevansinya terhadap pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Biografi lengkap dan latar sosio-intelektual Imam Ghazali. 1. Identitas singkat. Nama beliau adalah Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Gelar beliau adalah Hujjatul Islam atau pembela agama Islam. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di Tus, Khurasan atau Iran. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi di Tus. Madhab fikihnya adalah Syafi'i. Bidang keilmuan yaitu fikih, usul fikih, kalam, filsafat, tasawuf, pendidikan, dan ilmu etika. Latar belakang keluarga dan masa kecil. Imam Ghazali lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang pemintal wol atau al-Ghazal yang soleh dan mencintai ilmu. Sebelum wafat, sang ayah menitipkan Imam Ghazali dan adiknya, yaitu Imam Ahmad Al-Ghazali, kepada seorang sahabat sufi agar keduanya tetap memperoleh pendidikan agama. Sejak kecil, Imam Ghazali telah terbiasa dengan suasana zuhud dan religius. Pendidikan dan perjalanan keilmuan. Imam Ghazali memulai pendidikan di Tus, lalu melanjutkan ke Jurjan dan mencapai puncaknya di Naisabur. Belajar kepada ulama besar Imamul Haramain Al-Juwaini di bawah bimbingan gurunya. Ia menguasai ilmu fikih Syafi'i dan usul fikih, ilmu kalam atau teologi Asy'ariyah, ilmu logika dan filsafat Yunani. Kecerdasan dan keluasan ilmunya membuatnya cepat dikenal sebagai ulama muda yang brilian. 4. Karir akademik dan puncak popularitas. Setelah wafatnya Imam Al-Juwaini, Imam Ghazali diundang ke Baghdad dan diangkat menjadi guru besar Madrasah Nizamiyah Baghdad, lembaga pendidikan paling prestisius pada masanya. Disinilah ia mencapai puncak ketenaran sebagai ulama, filsuf, dan intelektual negara. Namun, di balik kejayaan tersebut, Imam Ghazali mengalami kegelisahan batin dan krisis epistemologis. Ia mempertanyakan keikhlasannya, nilai ilmu, dan kebenaran pengetahuan rasional semata.
Yang kelima, krisis spiritual dan masa kesunyian. Sekitar tahun 488 Hijriah, Imam Ghazali mengalami krisis batin yang sangat berat, hingga kehilangan kemampuan berbicara di kelas. Ia meninggalkan Baghdad, jabatan, dan popularitasnya, lalu menjalani pengembaraan spiritual selama hampir 10 tahun, sering disebut 10 tahun kesunyian. Ia menetap dan beribadah di kota Damaskus, Yerusalem, kota Mekah, dan Madinah. Pengalaman ini ia tuliskan dalam karya autobiografisnya di dalam kitab Al-Munqidh Minad Dhalal yang menjelaskan pencarian kebenaran melalui kalam, filsafat, batiniah, dan akhirnya tasawuf. 6. Kembali mengajar dan fase kematangan. Setelah mencapai ketenangan spiritual, Imam Ghazali kembali mengajar, bukan lagi sebagai pencari popularitas, tetapi sebagai pendidik rohani. Dia menekankan bahwa ilmu harus mengantarkan pada amal dan penyucian jiwa. Pada fase inilah, dia menulis karya-karya monumentalnya yang memadukan akal dan wahyu, syariat dan tasawuf, ilmu dan akhlak. Karya-karya penting beliau, beberapa karya utama Imam Ghazali adalah 1. Kitab Ihya Ulumuddin yang membahas ensiklopedia akhlak dan tasawuf Islam. 2. Kitab Al-Munqidh Minad Dhalal yang membahas autobiografi intelektual dan spiritual beliau. Yang ketiga, Kitab Tahafudz Falasifah yang membahas kritik terhadap metafisika filsafat. Yang keempat, ada Kitab Mustasfa min Ilmil Usul yang membahas usul fikih rasional dan sistematis. Yang kelima adalah Kitab Bidayatul Hidayah yang membahas pedoman etika penuntut ilmu. Yang keenam, Kitab Minhajul Abidin yang membahas tahapan perjalanan spiritual menuju Allah SWT. Dan beberapa kitab lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 8. Pemikiran utama Imam Ghazali. Ciri khas pemikiran Imam Ghazali adalah 1. Menolak dikotomi ilmu agama dan ilmu rasional. Yang kedua, mengkritik filsafat tanpa menolak ilmu. Yang ketiga, menempatkan tasawuf sebagai puncak pengalaman kebenaran. Yang keempat, yaitu menjadikan akhlak dan tazkiyatun nafas sebagai tujuan pendidikan. 9. Wafat dan warisan intelektual Imam Ghazali, yaitu Imam Ghazali wafat pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi di kampung halamannya, yaitu kota Tus. Ia meninggalkan warisan intelektual yang sangat besar dan berpengaruh. Tinggalannya di dunia Islam di antara lain Sunni, Asy'ariyah, pendidikan pesantren. Di barat, beliau memengaruhi pemikiran skolastik Kristen atau melalui terjemahan Latin. Beliau, Imam Ghazali, dikenal sebagai ulama yang menyatukan kecerdasan akal, kedalaman iman, dan kemurnian hati. Krisis epistemologis dalam kitab Al-Munqidh Minad Dhalal. Dalam kitab Al-Munqidh Minad Dhalal, Imam Ghazali menjelaskan bahwa dirinya mengalami krisis keraguan epistemologis yang mendalam, terutama terhadap keabsahan indera dan kemampuan akal dalam memperoleh kebenaran yang pasti. Keraguan tersebut bukan sekedar skeptisisme intelektual, melainkan fase penting dalam pencarian kebenaran yang otentik. Melalui pengalaman tersebut, Imam Ghazali sampai pada kesimpulan bahwa tasawuf merupakan jalan yang paling meyakinkan untuk mencapai kebenaran hakiki, karena tasawuf menekankan penyucian jiwa dan pengetahuan batiniah atau dzauq yang bersumber dari kedekatan spiritual dengan Allah SWT. Kritik filsafat dalam kitab Tahafudz Falasifah. Dalam kritiknya terhadap filsafat, Imam Ghazali menolak pandangan para filosof yang menganggap bahwa alam bersifat kekal dan tidak bermula. Melalui karyanya di dalam
kitab Tahafudz Falasifah, Imam Ghazali menegaskan bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah dan bergantung sepenuhnya pada kehendak Allah, sehingga tidak dapat dipahami sebagai sesuatu yang azali. Penolakan terhadap konsep kekekalan alam ini menunjukkan upaya Imam Ghazali dalam menjaga kemurnian akidah Islam, sekaligus membatasi dominasi rasio filosofis yang bertentangan dengan prinsip wahyu. Tasawuf dan pendidikan akhlak dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam pemikiran Imam Ghazali, syariat, akhlak, dan tasawuf merupakan tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam pembentukan kepribadian muslim. Melalui karya kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menegaskan bahwa syariat berfungsi sebagai landasan normatif, akhlak sebagai manifestasi perilaku, dan tasawuf sebagai sarana penyucian batin. Integrasi ketiganya diarahkan pada pendidikan jiwa atau tarbiyatun nafs, yaitu proses pembinaan spiritual dan moral yang bertujuan membentuk manusia yang seimbang antara dimensi lahiriah dan batinnya serta dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Konsep pendidikan Islam menurut Imam Ghazali serta relevansinya terhadap pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Dalam pandangan Imam Ghazali, tujuan utama pendidikan bukan semata-mata pencapaian intelektual, melainkan upaya mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan dipahami sebagai sarana penyucian jiwa dan pembentukan akhlak mulia yang mengantarkan peserta didik pada kesadaran spiritual. Oleh karena itu, guru menempati posisi sentral sebagai murabbi, yaitu pendidik yang tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membimbing, meneladani, dan membina kepribadian peserta didik serta moral dan spiritual. Kesimpulan, berdasarkan uraian pembahasan dapat dipahami bahwa pemikiran Imam Ghazali menampilkan upaya menyeluruh dalam mengintegrasikan akal wahyu dan dimensi spiritual. Krisis keraguan epistemologis yang dialaminya justru menjadi titik tolak bagi penguatan tasawuf sebagai pendekatan utama dalam memperoleh kebenaran yang bersifat hakiki. Melalui kritiknya terhadap filsafat, khususnya penolakan terhadap pandangan tentang kekekalan alam, Imam Ghazali menegaskan bahwa rasionalitas agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip wahyu. Selain itu, gagasan pendidikan yang ia tawarkan menempatkan pembinaan jiwa dan akhlak sebagai orientasi utama, dengan tujuan akhir mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala serta menegaskan peran pendidik sebagai pembimbing moral dan spiritual. Oleh karena itu, pemikiran Imam Ghazali tetap memiliki relevansi kuat dalam pengembangan pendidikan pendidikan Islam yang berimbang dan berorientasi pada pembentukan kepribadian utuh. Terima kasih. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.